من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kita baca dari awal surah. Ada yang mau baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Ya, lamnya jangan panjang ya. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, barakallahu. Jadi ini surah Ad-Duha. Di awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Wad-duha, demi waktu duha. Ini namanya qasam ya, sumpah. Sumpah itu kalau dalam bahasa Arab itu ada 3 huruf di depannya. Huruf waw, huruf ta, dengan huruf ba. Wallahi, tallahi, billahi. Jelas ya? Dan ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Sumpah. Iya. Kalimatnya digunakannya pakai huruf waw. Wadduha artinya demi waktu duha. Apa itu duha? Duha itu penamaan untuk matahari. Kalau dia sudah mulai tinggi, mulai bersinar sampai mendekati pertengahan langit. Itu asal penamaan waktu duha. Iya. Jadi asalnya itu dari ketika terbit sudah melewati setombak. Dari situ sampai berada di pertengahan, sebelum berada di tengah-tengah sekali, itu semuanya masuk di waktu duha. Tapi yang dimaksud di sini bukan waktu duhanya saja, tapi maksudnya siang seluruhnya. Siang seluruhnya. Iya. Baik. Kenapa ditafsirkan siang seluruhnya? Karena pada ayat setelahnya wal-laili idza saja. Demi malam apabila malam itu telah sunyi, gelap. Iya. Jadi malam ya. Nah, makanya kemarin saya sebutkan ya bahwa salah satu cara mendefinisikan itu dengan mengetahui apa? Kebalikannya. Jadi kalau malam kebalikannya apa? Siang. Karena itulah duha, diambil duhanya sebab itu yang paling penting. Ya, dan diambil, tapi yang dimaksudkan siang seluruhnya. Karena dilihat pada kebalikannya. Malam. Baik. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila saja itu sakana bil khalq wa thabata dhalamuhu. Malam itu telah memberi ketenangan di tengah makhluk dan kegelapannya sudah mendominasi, merata. Iya. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguhnya Rabbmu, wahai Nabi Muhammad, tidak pernah meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Ya, tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Baik. Ini ayat itu ada sebabnya ya.
ayat ini turun. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah sakit ya, maka beliau tidak sholat malam 2 malam atau 3 malam. Maka datang seorang perempuan, dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia berkata, wahai Muhammad, saya berharap bahwa syaitan kamu telah meninggalkan kamu. Maksudnya Jibril yang membawa wahyu. Karena 2-3 malam tidak pernah lagi mendatangimu. Tapi ya, perempuan ini menyebutnya apa? Syaitan kamu. Ya. Nah, ini perempuan dari kalangan kaum musyrikin. Di sebagian riwayat di luar sahih itu kaum musyrikin yang berkata, wah, ini Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh Jibril. Karena waktu itu Jibril terlambat turun membawa apa? Membawa wahyu. Iya. Terlambat turun membawa wahyu. Baik. Maka turunlah ayat ini, pembelaan terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad. Didahului dengan sumpah dulu. Allah bersumpah demi waktu duha, demi siang seluruhnya, dan demi malam apabila telah senyap menutupi manusia dengan kegelapannya. Itu sumpah itu ada jawaban sumpah namanya. Itu istilahnya dalam bahasa Arab disebut apa? Jawabul qasam. Nah, tahu dalam bahasa Indonesia kita apa namanya? Kalau saya berkata misalnya, ini air. Ini pernyataannya. Ini apa? Ini air. Iya. Atau saya katakan ini air saya, pernyataan. Ada yang nggak percaya? Oh enggak, itu bukan air kamu, air saya, kata dia. Maka saya ingin tegaskan, demi Allah ini air saya. Jadi sumpah saya demi Allah untuk apa? Menegaskan sesuatu. Ini yang ingin saya tegaskan. Sama di sini ketika Allah bersumpah, ya, ingin menegaskan sesuatu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'aka artinya ma tarakaka wa ahlaka. Ya, Allah itu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah meninggalkan engkau dan keluargamu. Wa ma qala artinya Allah tidak pernah membencimu. Wa ma abghadaka. Iya. Jadi itu sumpah ya. Jawabannya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Nabi, tidak pernah pula apa? Membencinya. Ya, ada hal-hal dalam kehidupan seperti itu ya. Kadang terlambat akan sesuatu, bukan artinya Allah tidak sayang kepada kita. Mungkin ada hikmahnya. Sesuatu itu terlambat datangnya. Jelas ya? Tapi kalau kita secara umum manusia ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi pada para sahabat, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah satu kaum yang tergesa-gesa. Itu waktu di Mekah. Ya, mereka disiksa oleh kaum musyrikin dan seterusnya, datang kepada Nabi mengeluh. Maka Nabi bersumpah bahwa agama ini akan disempurnakan oleh Allah. Tapi kalian kaum terlalu tergesa-gesa. Ya, perlu kesabaran. Jelas ya? Karena kesabaran itu ada hikmah-hikmah Allah besar di belakangnya. Dari hal yang menakjubkan yang pernah saya baca di buku tafsir, Nabi Musa alaihissalam itu berdoa kepada Allah. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan, di surah Yunus ya. Dia memohon kehancuran untuk Fir'aun. Ya. Maka disebutkan apa tanggapan Allah terhadap doa itu. Qala qad ujibat da'watukuma. Telah dikabulkan doa kalian berdua. Ya, datang dalam sebagian riwayat di buku tafsir dikatakan bahwa setelah dinyatakan doanya diterima, Fir'aun dibinasakan 40 tahun setelahnya. 40 tahun setelahnya. Jelas ya? Janji Allah itu pasti datang. Ya, tidak ada yang meragukannya. Nah, itu pokok
dia berada di atas keyakinan itu saja, itu dia sudah menang namanya. Dia sudah menang. Sudah berada di atas kebaikan. Baik. Jadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi kamu. Iya. Daripada al-ula. Al-ula itu permulaan yang pertama. Artinya kehidupan dunia bahasa lainnya. Kehidupan dunia di bahasa lainnya. Baik. Dan di sini ditegaskan kepada nabinya bahwa akhirat itu lebih baik. Akhirat lebih baik daripada dunia. Ini perlu kita cermati ya, penamaan akhirat. Akhirat itu dikatakan akhirat sebab dia negeri yang terakhir. Yang terakhir datang bersama kita. Dunia dikatakan dunia asalnya karena dia rendah, hina. Rendah dan hina. Ya, makanya dunia itu banyak namanya. Katakan dunia, rendah dan hina. Al-ula yang pertama. Al-faniya yang akan sirna. Kemudian di antara penamaan dari dunia juga ada mana-mana yang menunjukkan bagaimana sifat dunia itu. Misalnya disebut dengan al-ajilah. Man kana yuridul ajilah. Al-ajilah maksudnya apa? Dunia. Al-ajilah itu yang disegerakan. Yang disegerakan. Jadi apa yang kita dapatkan di dunia ini itu nikmat Allah segerakan. Jadi sesuatu kalau disegerakan itu pahami bahasanya ya. Disegerakan. Yang mudah-mudahan kita masih diberi di akhirat begitu. Tapi kalau disegerakan tidak diberi lagi di akhirat, nah itu kan menakutkan namanya. Karena itu dari fikihnya para ulama memahami ayat-ayat, mereka itu tidak selalu memandang pemberian harta, kedudukan, dunia apapun yang diberikan itu tidak selalu mereka pandang sebagai nikmat, membawa kebaikan. Tapi kadang mereka anggap sebagai kebaikan yang disegerakan, tidak diberi lagi di akhirat. Dan kadang mereka khawatir itu adalah ujian dan fitnah bagi mereka. Nah, itu cara mereka memandang apa? Memandang kehidupan dunia. Iya. Makanya ini kaidah-kaidah besar ya dalam Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu selalu harus ada di dalam hati kita. Bahwa akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Kalau dia punya kaidah ini, itu ringan semua. Masalah dunia itu ringan. Iya. Akan ringan seluruh masalah dunia. Tidak ada namanya kekecewaan dan kepedihan terhadap dunia. Itu obat yang sangat dahsyat sekali. Nah itu orang-orang kafir itu kadang kalau kena musibah di dunianya itu luar biasa ya. Kadang dia menganggap bahwa dirinya sudah hancur dan binasa. Iya. Dan seorang mukmin tidak seperti itu. Kalau kena musibah dia menganggapnya itu perkara biasa saja. Itu dari ketentuan Allah di dalam kehidupan. Karena itu subhanallah, Nabi pernah membahasakan antara mukmin dan kafir itu. Mukmin itu seperti pohon. Pohon yang agak lembek ya. Tidak terlalu keras batangnya. Kalau kena angin dari timur dia ke barat, kena angin dari barat dia ke timur. Kayak gitu. Tapi kalau kena angin dia balik lagi, lurus lagi kalau anginnya sudah pergi. Nah, angin ikut balik lagi. Nah, orang kafir itu kata Nabi itu seperti pohon kuat, kena angin biasa nggak bergerak. Tapi kena angin kencang sekali, patah, nggak bisa balik lagi. Dia patah nggak bisa apa? Balik lagi. Nah, itu perbedaannya. Iya. Jadi ini cara-cara menyikapi kehidupan dunia itu penting. Itu dasar pokok. Dan itu kalau dunia berada di tangan kita,
tidak di hati kita, itu nggak ada masalah. Karena dunia ini bisa kita gunakan pada hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, paling tidak hal yang dibolehkan. Tapi kalau dunia ini di hati, ini bahaya ya. Karena ini mendominasi hati namanya. Kalau dia di hati, dia menguasai seluruh badan. Ya. Tapi kalau dunia cuma di tangan saya, nah, kita yang berkuasa terhadap dunia yang di tangan ini. Sebagaimana air itu, perahu itu kalau berada di atas air, itu nggak ada masalah. Airnya nggak di dalam perahu. Tapi coba kalau airnya dalam perahu, kemana perahunya? Akan tenggelam. Itu mungkin pendekatannya bagaimana cara memahami dari kehidupan dunia itu. Iya. Karena itu ada ayat-ayat subhanallah dalam Al-Quran itu membuat orang-orang salih selalu ada kesadaran, kekhawatiran, iya, terhadap kehidupan dunia. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madkhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan ajilah, yaitu kehidupan dunia, kami segerakan dia, kami berikan dunia itu kepadanya, ya sesuai dengan kehendak kami. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam, dia masuk di dalamnya dalam keadaan dicela dan dihinakan. Ini kalau dia carinya cuma dunia saja semua, ya dunia untuk akhirat. Segala kadang diambil dunia dengan menjual akhiratnya, atau lebih mendominasikan dunianya. Nah, itu selalu dijaga dan dipelihara. Karena itu ini kaidah ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Dan Rabbmu pasti akan memberi kepada engkau karunia-Nya sehingga engkau menjadi ridha. Baik. Jadi ini penyebutan 3 hal. Kabar gembira untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 kabar gembira untuk Nabi. 3 ayat ya.